Cek. Halo sobat nih, kita kasih lagi dah Dragon Masternya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan karena Dragon Master ini masih translate luar, jadi misalnya ada salah-salah translate, tolong dimaklumi aja. Dan ini karena masih cuman banyak drama ya coy ya, jadi lebih banyak gua skip ya hal-hal yang nggak penting. Jadi kita langsung ambil intinya aja untuk Dragon Master. Oke, yuk langsung aja kita gaskan Dragon Master. Ya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhu dia pun mengambil apa yang dimiliki oleh Evil Knight Dragon King, yaitu kristal bulan miliknya. Dan ketika Zhu mengambilnya, tentunya Zhu akan menjadi incaran bagi Evil Dragon King itu. Dan ketika Zhu mencoba untuk dapat melarikan diri, di sini dia juga disergap oleh sekelompok para Dragon Master lainnya pula yang datang untuk dapat menghentikan Zhu. Tapi di sini Zhu dengan kemampuan yang dia miliki, alih-alih dia melawan, di sini Zhu dia pun memutuskan untuk segera pergi karena dia tahu saat ini dia sedang dikejar oleh Evil Knight Dragon King itu, hingga membuat kelompok yang sebelumnya mengganggu Zhu, menghentikan Zhu, mereka harus menjadi bulan-bulanan dari Evil Dragon King yang tiba-tiba saja datang untuk mengejar Zhu. Namun karena memang dia tidak dapat menemukan Zhu, tentunya membuat naga ini justru malah melampiaskan emosinya kepada orang-orang yang ada di sekitaran dirinya. Dan untuk Zhu sendiri saat ini, dia pun benar-benar senang karena dia dapat kabur dari naga edan itu. Dia pun benar-benar sungguh sangat senang. Dan di sini gadis hijau murong yang ada bersama dengan Zhu, dia pun mengatakan kalau memang naga yang sebelumnya itu dia hanya ada di tingkatan raja puncak, tapi kemampuan yang dia miliki itu setara hampir mendekati mereka yang ada di tingkatan dewa, yang artinya naga itu sungguh sangat luar biasa. Ini benar-benar gila, ucap dari gadis itu. Dan untuk Zhu, itu benar-benar mengerikan, dan kami semua hampir aja hancur karena ingin mendapatkan kristal bulan ini untuk dirimu, ucap dari Zhu sembari dia memberikan kristal bulan itu kepada Xiaobi. Dan untuk gadis hijau, dia pun sungguh sangat senang dan juga kesemsem dengan penampilan yang dimiliki oleh Xiaobi yang sungguh sangat imut. Naga putih ini sungguh sangat imut, ucap dari gadis itu. Dan untuk Zhu, mengingat tentang Xiaobi membuat Zhu dia juga berpikir kalau sejatinya dia nggak tahu juga asal-usul dari Xiaobi. Dan sebelumnya Tuan Koi dia hanya mengatakan kalau Xiaobi dia memiliki garis keturunan yang cukup unik, yaitu garis keturunan dari Azure Dragon dan juga Paul Dragon Moon. Dan hanya itulah yang diketahui oleh Zhu. Tapi ketika Zhu sedang memberikan kristal bulan kepada Xiaobi, di sini tiba-tiba aja koin merah dia pun keluar dan dia pun tidak percaya kalau ternyata bukankah itu adalah kristal bulan, ucap dari koin merah ini yang tiba-tiba aja muncul. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Zhu, di mana Zhu dia pun mengatakan harusnya benda ini sudah cukup kan untuk dapat membuat Xiaobi mencapai tingkatan raja, mengingat kristal bulan memiliki sumber energi yang sangat luar biasa banyak. Tapi di sini untuk koin merah dia pun mengatakan tidak cukup untuk dapat membuat Xiaobi mencapai tingkatan raja, karena sejatinya Xiaobi ini sungguh sangat unik. Paling tidak ini hanya dapat membantu Xiaobi mencapai tubuh dewasanya, tapi untuk mencapai tingkatan dewa ataupun raja itu tidak cukup, ucap dari koin merah ini. Dia pun juga mengatakan kalau Xiaobi ini adalah naga yang sungguh sangat aneh dan juga istimewa, dan Xiaobi dia memiliki sebuah kemampuan yang cukup unik yang membuat koin merah dia pun mengatakan kalau Xiaobi pada dasarnya dia memiliki sebuah kemungkinan dan juga potensi menjadi naga tingkat dewa, ucap dari koin merah yang membuat Zhu yang mendengarnya dia pun sungguh sangat senang dan juga antusias. Dia tidak menyangka kalau ternyata naga putih kecilnya ini dapat mencapai naga tingkat dewa. Zhu dia pun benar-benar senang. Tapi di sini koin merah dia pun mengatakan hal itu tidaklah mudah karena sejatinya untuk mencapai tingkatan dewa membutuhkan biaya yang sangat mahal, sumber daya yang sangat-sangat banyak untuk Xiaobi, ucap dari koin merah ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh koin merah membuat Zhu dia pun tahu jika itu benar maka memiliki sebuah kemungkinan kalau Xiaobi bakal benar-benar hancur bahkan sebelum dia mencapai tumbuh dewasa dong, ucap dari Zhu. Tapi di sini untuk gadis hijau dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena mau bagaimanapun di benua Senjiang ini penuh dengan sumber daya dan penuh juga dengan kristal bulan. Jadi Zhu tidak perlu khawatir soal sumber daya, ucap dari gadis hijau itu. Namun di sela-sela mereka sedang berbicara, di sini ada seseorang yang datang dan orang itu meminta Zhu untuk tidak pergi ke benua Senjiang dulu, di mana orang yang datang itu
ternyata adalah Lingsha, di mana dia mengatakan jika dia ingin pergi ke benua Shenzhen maka Zhu harus kembali duduk kelincuan karena waktu gerbang surgawi akan segera dibuka, ucap dari Lingsha. Di mana dia juga mengatakan kalau saudaranya yaitu Xinghua, dia pun mengatakan kalau gerbang surgawi akan segera terbuka dalam waktu dekat, ucap dari gadis ini yang membuat Zhu dia pun bertanya berapa lama waktu yang akan segera dibutuhkan untuk membuka gerbang itu. 1 bulan, ucap dari Lingsha. Mendengar hal itu membuat Zhu tidak menyangka kalau ternyata gerbang surgawi akan terbuka dalam waktu 1 bulan. Dan jika gerbang itu terbuka maka orang-orang yang berasal dari benua Shenzhen mereka pasti akan datang kelincuan. Nah ini benar-benar akan sedikit merepotkan, ucap dari Zhu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mencari beberapa metode untuk dapat memanfaatkan gerbang surgawi dengan maksimal seperti apa yang diketahui oleh orang-orang Shenzhen, ucap dari Zhu. Dan untuk Lingsha, terserahlah. Dan sekarang kalau kau ingin pergi berhati-hatilah, ucap dari Lingsha yang cuma datang untuk memberitahukan kalau gerbang surgawi akan dibuka 1 bulan lagi. Namun melihat kecantikan dan juga kemolekan serta duhai tubuh yang dimiliki oleh Lingsha membuat gadis murong dia pun bertanya, siapa gadis itu? Kenapa dia sangat cantik? Apakah dia adalah seorang dewi? Ucap dari gadis ini. Tapi untuk koi merah dia pun mengatakan kalau itu adalah istri ketiga dari Zhu. Membuat Zhu dia pun langsung membungkam mulut dari koi merah ini. Namun sebelum Zhu dia pun pergi menuju Shenzhen untuk mencari metode serta mengumpulkan sumber daya, dia pun sempat menemui orang tua ini, kaisar dari benua Centaur. Dan di sini Zhu dia pun juga melaporkan kalau dia ingin pergi dulu dan mungkin saja jika dia mendapatkan beberapa benda-benda yang mungkin dapat membantu orang tua ini memulihkan diri, Zhu akan membawanya pulang. Mendengar hal itu tentunya membuat orang tua ini dia pun sungguh sangat senang. Benarkah? Jika itu benar dan jika aku dapat sembuh sepenuhnya, maka aku bersumpah akan menaklukkan Shenzhen untuk dirimu. Bahkan aku akan memberikan sebuah perlindungan untuk Lincuan, ucap dari orang tua ini. Namun di sini pengawalnya dia juga meminta kepada Zhu untuk membawanya ikut pergi bersama dengan dirinya. Tuan, izinkanlah aku ikut bersama dengan dirimu, ucap dari Pan Wei atau siapa namanya? Gue lupa, itulah pokoknya. Orang ini dia pun meminta kepada Zhu untuk ikut. Dan untuk Zhu, dia pun mengizinkan orang itu, mengingat orang itu juga cukup kuat. Siapa tahu orang ini dapat membantu Zhu. Dan benar saja kini beberapa saat kemudian Zhu dan juga Murong serta pria itu mereka pun pergi menuju benua Shenzhen. Dan di tempat inilah namanya Pangkai. Di sini Zhu dia pun bertanya kepada Pangkai, untuk tingkat kultivasi yang kau miliki antara kau dan juga kaisar, siapa yang lebih kuat? Ucap dari Zhu. Dan di sini untuk Pangkai dia pun mengatakan kalau sejatinya kemampuan yang dia miliki ini tidaklah sekuat dari kaisar. Bahkan untuk kaisar dia seorang diri aja cukup untuk dapat mengalahkan orang sekuat diriku sebanyak 10 orang. Dalam arti lain kaisar dapat mengalahkan kami bersepuluh hanya dengan seorang diri, ucap dari Pangkai. Mendengar hal itu membuat Zhu dia pun tahu kalau sepertinya kaisar sungguh sangat kuat. Ya, itu benar, sambut dari Pangkai. Dia pun mengatakan kalau kaisar memang sungguh sangat kuat. Semakin tinggi seseorang maka mereka akan memahami batasan mereka sendiri, ucap dari Pangkai. Di mana Pangkai dia juga mengatakan kalau sejatinya level kultivasi yang dia miliki udah mandek di tingkatan raja level 3, ucap dari Pangkai. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia telah mengkonsumsi berbagai macam sumber daya yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh kaisar, tapi hal itu tetap saja tidaklah berguna untuk dirinya. Level kultivasinya masih aja mandek di level raja tingkat 3. Dan mungkin saja ini karena aku salah dalam hal metode kultivasi, ucap dari Pangkai yang membuat Zhu. Benarkah? Memangnya adakah salah metode kultivasi? Tanya dari Zhu. Dan untuk Pangkai dia pun mengatakan ya mungkin saja ada. Tapi di sini Pangkai dia juga mengatakan kalau sejatinya dirinya memang udah mandek, tapi tidak dengan Zhu. Dia yakin kalau Zhu pasti akan menjadi sosok dewa di masa depan, ucap dari Pangkai yang membuat Zhu. Benarkah? Kenapa kau bertanya seperti itu? Apakah kau melihat sedikit yang berbeda dengan diriku? Apakah aku memiliki aura yang berbeda? Tanya dari Zhu. Tapi untuk Pangkai dia pun mengatakan enggak juga sih. Dia pun mengatakan kalau sejatinya ya ada beberapa orang yang memang telah ditakdirkan untuk menantang surga. Dan mungkin saja Zhu dapat melakukannya dan kau harus melakukannya, Tuan, ucap dari Pangkai. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis hijau ini. Dan di sini Pangkai dia juga mengatakan jika saja Zhu nanti di masa depan dapat menjadi seorang dewa, dia pun meminta kepada Zhu untuk dapat membantunya
menembus batasan yang dia miliki. Dan untuk Zu, ya tenang saja, aku akan membantu dirimu, ucap dari Zu, jika aku nanti jadi dewa. Ucap dari Zu. Dan kini mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju sebuah tempat. Dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah sebuah kota. Kota yang disebut sebagai kota Sparrow Wolf City. Ya, kota serigala aja lah gue sebut. Dan di kota ini ternyata terdapat dua lapisan, di mana kota teratas ataupun kota atas dipenuhi oleh mereka yang menyembah dewa serigala, sedangkan untuk warga kota bawah mereka hanya orang-orang yang menyembah dewa, ya dewa-dewa acak lah. Mereka semua ada di kota bawah, tapi untuk khusus kota atas hanya dihuni oleh mereka yang menyembah dewa serigala. Dan setelahnya kini mereka pun naik ke kota atas, dan di kota atas di sini tentunya mereka harus menemukan tempat penginapan dulu. Dan ketika Zu ingin coba untuk menginap di salah satu penginapan, ternyata harganya sungguh sangat mahal. Orang tua ini pemilik penginapan mematok harga yang sangat mahal untuk Zu, tapi ketika Pankei dia pun melepaskan auranya dan akan menghancurkan tempat ini jika harga sewanya mahal, membuat pemilik sewa pun pada akhirnya pun setuju dengan Zu untuk menurunkan harga sewanya. Waduh, takut dihancurin, pada akhirnya pun diturunkan harga sewanya. Dan pada malam harinya Zu dia pun kini beristirahat, karena memang untuk menjelajahi kota ini besok aja. Dan Zu ketika dia sedang beristirahat dan dia sedang tidur, ternyata dia pun bermimpi sedang dikejar oleh Evil Dragon Night King yang sebelumnya. Zu dia pun bermimpi kalau dia dikejar-kejar oleh naga besar itu. Hingga pada pagi harinya Zu dia pun bermimpi buruk dan dia nggak bisa tidur nyenyak hingga pada pagi hari ketika Murong datang ingin menyapa Zu. Di sini Zu dia pun muncul dengan penampilan yang lebam karena dia nggak bisa tidur, yang membuat Murong dia pun bertanya, ada apa? Kenapa Zu kok seperti ini? Apakah mimpi buruk? Ucap dari gadis hijau ini, dan hal itu pun dibenarkan oleh Zu. Di sini gadis hijau dia pun mengatakan mungkin aja Zu dia udah terkena sebuah kutukan dari naga yang sebelumnya, Evil Night Dragon King itu, yang membuat Zu dia pun bertanya, benarkah? Apakah naga itu memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam mimpi orang kah? Pikir dari Zu. Tanya dari Zu. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh gadis hijau. Gadis hijau dia pun mengatakan, ya walaupun memang nggak secara langsung, tapi bisa aja Evil Night Dragon King dia menyuruh para demonic beast untuk mencoba untuk dapat mengganggu Zu di dalam mimpi. Ya, mana dengan metode inilah mereka dapat menemukan keberadaan dari Zu. Benarkah? Jika itu benar, bukankah ini merepotkan? Pikir dari Zu. Karena dia akan menghadapi naga itu lagi. Mengingat level yang dimiliki naga itu sungguh sangat tinggi untuk saat ini bagi level yang dimiliki oleh Zu. Dan tentunya untuk dapat menghilangkan naga itu, mencari di mana posisinya, Zu harus menghilangkan naga itu dari dalam mimpinya. Dan itu membuat Zu dibawa oleh gadis hijau untuk pergi menuju sebuah master, yaitu master mimpi, untuk dapat mengganggu ataupun menghilangkan naga itu melacak posisi dari Zu, hingga membuat Zu pergi menuju sebuah tempat yang ternyata tempat itu adalah tempat di mana Dream Master tinggal. Dan di sini Zu dia pun dibawa menuju Dream Master itu berada, dan ternyata Dream Master ataupun Ali ataupun cenayang yang dapat mengganggu menghilangkan mimpi buruk adalah tante duhai ini yang sedang bermain air di sebuah kolam. Dan di sini Zu dia pun datang bersama dengan seorang pelayan. Dan untuk tante ini dia pun tanya kepada Zu mimpi buruk apa yang dimiliki oleh Zu. Dan dia juga melihat Zu sepertinya sungguh sangat tampan, yang membuatnya juga semakin tertarik juga. Ucap dari tante ini. Tapi untuk Zu dia pun mengatakan kalau dia sebelumnya mimpi-mimpi aneh, dan itu mimpi yang sangat-sangat menakutkan. Ucap dari Zu. Benarkah? Mimpi apa? Coba ceritakan. Ucap dari tante ini, yang membuat Zu dia mengatakan kalau dia bermimpi tentang Evil Night Dragon King. Ucap dari Zu, yang membuat tante ini dia pun sempat keringat di Evil Night Dragon King. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zu hingga membuat tante ini, ya ini sungguh luar biasa. Dan dia pun benar-benar sangat-sangat tertarik dengan mimpi yang dimiliki oleh Zu, hingga membuat dirinya tidak ingin menerima uang yang diberikan oleh Zu sebagai biayanya. Padahal Zu sebelumnya telah akan membayar 3 kali lipat dari biaya yang ditawarkan ataupun dipatok oleh tante ini. Tapi mengingat Zu dia bermimpi tentang Evil Night Dragon King, membuat tante ini dia pun setuju untuk membantu Zu dengan gratis, yang membuat Zu, benarkah gratis? Yap, gratis sambut dari tante ini, yang memang dia sungguh sangat tertarik bagaimana bisa Zu menarik perhatian bagi Evil Night Dragon King. Mengingat level kultivasi yang dimiliki oleh Zu cukup terbatas, tapi bagaimana bisa Zu menarik perhatian bagi Evil Night Dragon King? Ucap dari tante ini.
Namun di sini Zu dia juga bertanya apakah tante ini dapat membantu dirinya menghilangkan mimpi buruk itu dan incaran dari naga itu. Dan untuk tante ini dia pun mengatakan mungkin saja dia dapat melakukannya, tapi ini cukup sulit karena sejatinya naga itu dia mengumpulkan rasa takut yang dimiliki oleh manusia akan sebuah kegelapan. Jadi dia dapat menemukan di mana Zu berada. Bahkan untuk para dewa aja mereka juga memiliki rasa takut. Jadi wajar jika Zu dia ketakutan dengan Evil Night Dragon King karena dia mengincar rasa takut akan kegelapan, ucap dari tante itu. Dan pada malam harinya Zu pasti akan bermimpi, dan pada siang harinya Zu akan diincar oleh naga itu yang membuat Zu tentunya ini akan sangat merepotkan. Dan itu membuat Zu dia pun bertanya apakah tante ini memiliki sebuah solusi, karena dia tahu kalau melalui mimpi itulah naga itu akan melacak di mana posisi Zu berada. Dan untuk tante ini, yup, aku akan membantu dirimu. Dan caranya adalah kau menghancurkan naga itu di dalam mimpimu, ucap dari tante ini yang membuat Zu dia pun bingung. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tanya dari Zu. Karena ketika aku bermimpi, aku selalu bersikap konyol, ucap dari Zu. Dan untuk tante ini, ya, dia akan membantunya. Dan kau jangan khawatir karena aku akan membantu dirimu, yang akan membuat pikiranmu jauh lebih jernih di dalam sebuah mimpi, ucap dari tante ini yang membuat Zu, benarkah? Kalau begitu kapan kita mulai? Tanya dari Zu. Dan untuk tante ini dia pun mengatakan, ya, ini udah mulai dari tadi. Dari tadi? Bagaimana mungkin? Tanya dari Zu. Dan untuk tante ini dia pun mengatakan, jika kau tidak percaya, lihatlah. Sebelumnya kau datang bertiga kan, dan sekarang kau cuma sendiri. Nah, mana yang dua lagi? Ucap dari tante ini yang membuat Zu, loh, jadi selama ini aku udah masuk dalam mimpi kah? Ucap dari Zu. Ya, tentu saja, sambut dari tante ini. Dan jika itu benar, di sini Zu dia pun bertanya, jika ini adalah mimpi, apakah aku bisa meningkatkan level kultivasiku ke tingkatan yang paling tinggi kah? Kan ini mimpi, ucap dari Zu. Dan untuk tante dia pun mengatakan, enggak bisa dong, karena sejatinya untuk dalam metode kali ini, level yang dimiliki oleh Zu akan setara dengan level yang dimiliki Zu di dunia nyata, ucap dari tante ini. Dan tante ini pun mengajak Zu untuk keluar untuk mencari di mana penyusup yang masuk ke dalam mimpi dari Zu. Ayo kita keluar, ucap dari tante ini. Dan ketika mereka keluar, ternyata di sinilah sosok pertama yang temui oleh mereka adalah Ling Xia yang membuat Zu dia juga bingung. Apalagi ketika tante ini dia pun tahu kalau sepertinya Zu memiliki hubungan dengan gadis ini. Apakah kau bertemu dengan gadis ini? Sepertinya gadis ini dia benar-benar membuat hatimu bergoyah. Dan sepertinya kau juga sering bertemu dengan dirinya di hutan bambu, ucap dari tante ini. Dan untuk Zu, dia juga bingung kenapa bisa ada Ling Xia di dalam mimpinya. Namun setelahnya kini mereka pun kembali berjalan. Kini mereka pun masuk ke dalam sebuah kota. Dan di kota ini terlihat ada seorang dewa yang sedang duduk di singgasananya. Nah, itu adalah dewa yang merupakan dewa penghuni tempat ini. Dewa serigala, ya, Sparrow Wolf. Yang membuat tante ini dia pun bingung bagaimana bisa Zu dia bermimpi kalau ada dewa ini di dalam mimpinya. Kau bermimpi untuk mengalahkan dewa ini kah? Waduh, ini repot nih, ucap dari tante ini. Dan di sini mereka pun kembali berjalan untuk menelusuri kota yang ada di tempat ini dan mencari di mana sosok penghuni ataupun penyusup yang ada di dalam mimpi dari Zu. Dan di sini tante ini dia juga mengatakan kalau iblis mimpi mereka biasanya akan menjadi sosok yang tidak penting bagi Zu, tapi terus mengganggu, yang membuat Zu dia pun berpikir, benarkah? Tapi di sini Zu ketika dia sedang bermimpi dan juga berjalan-jalan di kota mimpi, di sini Zu dia pun ternotis ketika ada seseorang yang memanggil dirinya. Dan ternyata yang memanggilnya adalah gadis persik ini, Fang Nian, yang membuat Zu juga bingung lah kenapa ada gadis ini di dalam mimpinya. Dan untuk gadis ini dia pun datang ke tempat ini dan bertanya kepada Zu harapan apa yang dimiliki oleh Zu. Karena jika Zu memiliki sebuah harapan maka tulislah di lampion ini, ucap dari gadis ini. Tapi Zu dia pun mengatakan kalau dia nggak punya harapan apa-apa. Dan harapannya ada sih, cuman dia nggak mau ngasih tahu aja. Yang membuat gadis ini dia pun kesal dan dia pun pergi meninggalkan Zu setelah dia melepaskan lampionnya. Dan setelahnya kini mereka pun kembali berjalan-jalan. Dan ketika mereka kembali berjalan di sini Zu dia pun kembali lagi bertemu dengan gadis persik ini, dimana dia pun bertanya kembali pertanyaan yang sama dengan Zu. Dan ketika Zu kembali mengatakan hal yang sama, di sini guys itu dia pun melepaskan lenteranya lagi. Dan itu membuat Zu dia pun berpikir kalau ada yang nggak beres dengan gadis ini. Dan itu membuat Zu dia pun bertanya apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh gadis ini. Dimana gadis ini dia pun mengatakan kalau dia berharap agar semua harapan yang dimiliki oleh Zu akan menjadi kenyataan, ucap dari gadis itu yang membuat Zu
benarkah? Hei, sempat membuat Zhu jadi terharu. Dan di sini guys, ini dia pun kembali bertanya kepada Zhu, cepat katakan apa yang diharapkan oleh Zhu, dan aku akan membeli lentera lagi, 6 lagi, ucap dari gadis ini yang membuat Zhu dia pun menjadi bingung karena yang dia tahu kalau bisanya beli lentera itu satu orang satu, tapi kenapa gadis ini bisa beli 6? Yang artinya ada yang nggak beres dengan ini semua, pikir dari Zhu, hingga membuat Zhu kini dia pun dibawa oleh gadis itu menuju tempat di mana gadis itu membeli sebuah lentera yang membuat Zhu dia pun tahu kalau penjual lentera ini pasti ya dialah dalang dibalik ini semua, pikir dari Zhu. Dan ternyata hal itu benar adanya karena ketika Zhu telah mulai curiga kepada orang tua ini, di sini orang tua ini dia pun mencoba untuk tidak berpura-pura tidak tahu dengan apa maksud dari kata-kata Zhu. Tapi ketika Zhu telah mengatakan kalau setiap orang hanya dapat membeli satu lentera, tapi kenapa orang tua ini bisa menjual 6 lentera, membuat orang tua itu pada akhirnya pun dia pun dapat menunjukkan wujud aslinya, dan dia kini mulai berubah menjadi sosok yang cukup mengejutkan bagi Zhu, di mana orang tua itu ternyata berubah menjadi dewa Sparrow yang sebelumnya, The Wolf Sparrow. Dan ini adalah sesuatu yang aneh sih menurut gue. Tapi di sini melihat orang tua itu berubah menjadi dewa tentunya membuat tante ini dia pun bingung bagaimana bisa orang tua itu menjadi dewa, dan bagaimana bisa Zhu dia bermimpi akan melawan seorang dewa. Tapi untuk Zhu, karena ini adalah mimpinya, dia dapat menaklukkannya dan dia tidak pernah takut dengan dewa, hingga membuat Zhu dia mengeluarkan, gua udah lupa nama pedangnya apa. Pokoknya Zhu mengeluarkan pedang miliknya, pedang naga miliknya, dan dengan kemampuan yang dia miliki cukup untuk dapat menghancurkan dewa itu. Dan itu adalah sesuatu yang cukup membingungkan bagi tante ini. Hei, apakah mungkin orang ini dapat mengalahkan seorang dewa? Pikir dari tante ini yang bingung. Jangankan tante ini, gua aja yang baca bingung ini maksudnya gimana. Tapi ya gitulah. Karena ini cuma mimpi, jadi ya aneh-aneh seperti inilah. Dan untuk Zhu, setelah dia mengalahkan sosok iblis mimpi yang ternyata menyamar menjadi seorang pedang lentera dan berubah menjadi dewa Sparrow, di sini Zhu pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah mimpinya ini. Dan setelahnya kini dia pun kembali sadar. Nah, setelah Zhu dia pun sadar, membuat tante ini dia pun takut dengan apa yang dimiliki oleh Zhu, karena Zhu bisa bermimpi dia mengalahkan seorang dewa. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang membuat tante ini dia pun mengembalikan uang yang dibayarkan oleh Zhu sebelumnya, dan membuat pelayan yang dimiliki oleh tante ini tentunya dia pun bingung bagaimana bisa tante ini mengembalikan uang, padahal itu tidak sesuai dengan aturan yang mereka miliki. Tapi untuk tante ini dia pun mengatakan kalau sejatinya orang yang ada di depan itu telah mengalahkan dewa serigala, yang artinya orang ini sungguh sangat aneh, dan aku tidak mau sampai terlibat dengan sesuatu yang akan membuat perselisihan antar dewa, ucap dari tante ini. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan jika kalian bingung, jangan ke kalian, gua aja juga bingung. Dan karena gua bingung, kalian semua juga pasti bingung. Ya gitulah. Jika kalian tidak gimana ya, bingung, kalian bisa baca sendiri aja lah. Ini sekitar chapter berapa ya? 300 berapa ya? Ntar gua lihat dulu. 323, 324, pokoknya sekitar segitulah. Dan intinya adalah di sini Zhu dia berhasil mengalahkan iblis mimpi yang masuk ke dalam mimpinya. Itu aja sih untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan jika kalian bingung, sorry, gue juga bingung soalnya. Ya maklum lah, masih translate luar, gue juga setengah-setengah sadar gue bacanya ini gimana maksudnya. Gue udah baca 3 kali loh ini, tapi gue masih bingung ini gimana maksudnya. Tapi ya udahlah, gue bacain doang. Dan jika kalian bingung, baca sendiri aja ya di chapter 323 sampai 325. Oke? Nah, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Semoga aja di part lanjutannya nggak bikin bingung lagi ya. Thank you. Bye.